Bayangkan, sebuah desa di atas pegunungan yang sunyi, jauh dari hiruk-pikuk kota, di mana senja bukan cuma cahaya yang memudar, tapi jadi waktu paling magis dalam sehari. Di desa ini, langit bisa bercerita, dan seorang anak kecil mendengarnya setiap sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Dongeng Penuh Makna, tempat di mana kita berjalan-jalan lewat cerita dan meresapi keindahan yang sering luput dari mata. Sebelum kita mulai ceritanya, yuk bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, tulis komentar kalian, dan jangan lupa klik tombol subscribe biar kamu gak ketinggalan kisah-kisah indah lainnya. Tulis juga sholawat terbaikmu di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Dan jangan lupa tulis kamu dari kota atau daerah mana, biar kita bisa saling sapa antar saudara satu negeri. Di lereng sebuah pegunungan yang tak banyak dikenal orang, tersembunyi sebuah desa kecil bernama Tlahap Sari. Desa ini bukan desa biasa. Ia bagaikan permata tersembunyi yang dijaga langsung oleh alam. Letaknya jauh dari kota, bahkan sinyal pun enggan masuk. Tapi justru disitulah keistimewaannya. Keheningan yang murni, kedamaian yang nyata, dan waktu yang berjalan seperti ingin memberi ruang untuk semua yang hidup agar bernapas lebih pelan. Pagi hari di Tlahap Sari dimulai bukan dengan deru kendaraan atau suara alarm, tapi dengan kicauan burung-burung liar yang saling bersahutan dari balik pepohonan. Kadang terdengar suara ayam jantan, kadang suara sapi yang meringkik pelan. Udara pagi begitu sejuk, segar, dan lembab. Embun menetes dari ujung-ujung daun, dan tanah masih menyimpan sisa hujan semalam. Bau tanah basah bercampur dengan aroma kayu bakar dari dapur-dapur rumah warga yang mulai mengepul perlahan. Suasana pagi di desa itu seperti potongan surga yang dikirimkan sebentar untuk menyapa mereka yang sabar. Rumah-rumah di Tlahap Sari dibangun dari kayu dan bambu, berdiri sederhana tapi penuh kehangatan. Atapnya dari genteng merah tua atau anyaman ijuk, dengan halaman luas berisi pohon mangga, jambu, atau tanaman obat tradisional yang ditanam turun-temurun. Beberapa rumah memiliki bel-bel di depan, tempat orang tua duduk sambil menyeruput kopi hitam dan melihat anak-anak berlarian di halaman. Saling sapa dan senyum adalah kebiasaan sehari-hari, seolah semua orang di desa itu masih percaya bahwa keramahan adalah mata uang paling berharga. Sawah terbentang luas seperti permadani hijau yang mengalir menuruni bukit. Terasering yang rapi menunjukkan betapa alam dan manusia di sini hidup berdampingan dengan penuh penghormatan. Pagi-pagi, para petani turun ke sawah dengan cangkul dan topi caping. Kaki mereka menyusuri pematang kecil yang dibentuk oleh waktu dan kerja keras. Di antara barisan padi yang hijau, ada suara gemericik air yang mengalir dari mata air pegunungan, jernih, dingin, dan menenangkan. Di sanalah tempat kehidupan tumbuh dengan perlahan namun pasti. Hari-hari di Tlahap Sari berjalan pelan. Tidak ada yang terburu-buru. Anak-anak pergi ke sekolah sambil membawa buku dalam tas rotan yang dijinjing dengan bangga. Mereka berjalan kaki sambil bercanda, melewati jalan setapak yang dikelilingi semak berbunga dan pohon pinus. Para ibu menumbuk bumbu di lesung kayu, menyiapkan masakan untuk keluarga. Mereka tertawa, bercerita, dan sesekali bernyanyi pelan. Sementara itu, para kakek dan nenek duduk di bawah pohon rindang, mengenang masa lalu dan menikmati masa tua tanpa gelisah. Tapi ada satu waktu yang paling dinanti oleh semua warga desa, sebuah momen yang tak pernah gagal memikat hati, senja. Ketika langit mulai memerah, ketika matahari perlahan turun dan cahayanya menjadi lebih lembut, itulah saat di mana seluruh desa berhenti sejenak untuk menyambut hari yang akan pergi. Senja di Tlahap Sari bukan hanya pergantian waktu. Ia adalah upacara diam-diam antara langit dan bumi, antara cahaya dan bayangan, antara waktu dan kenangan. Saat senja datang, langit berubah menjadi lukisan hidup. Warna jingga menyapu awan seperti ket air yang menari di atas kanvas biru. Pucuk-pucuk pohon tertimpa cahaya keemasan, membuat semuanya tampak bersinar hangat. Bayangan rumah, pohon, dan manusia memanjang, seolah-olah waktu ingin memperpanjang kehadiran mereka sebelum gelap benar-benar tiba. Burung-burung terbang pulang membentuk formasi, dan kabut mulai turun perlahan dari puncak gunung, melingkupi desa seperti selimut lembut yang penuh kasih. Di tengah pemandangan itu, suara kehidupan tetap terdengar. Tawa anak-anak yang bermain petak umpet di pematang, bunyi kentongan kayu yang mengalun pelan dari surau kecil di tengah desa, dan suara dedaunan yang digesek angin sore. Semua bersatu menjadi harmoni yang menenangkan.
Bahkan orang yang paling resah pun bisa menemukan kedamaian hanya dengan duduk diam dan memandangi senja itu. Mereka bilang, senja di Telahap Sari adalah waktu paling jujur. Di sanalah manusia bisa merenung tanpa terganggu, bisa mengingat yang telah pergi, dan bisa mensyukuri yang masih ada. Banyak penduduk desa menyebut senja sebagai jam pulang hati, karena di waktu itu, hati yang lelah seperti diberi kesempatan untuk kembali ke rumahnya yang paling dalam. Bagi orang-orang luar yang pernah datang berkunjung, senja di desa ini sering kali membekas. Mereka tak hanya membawa pulang foto-foto indah, tapi juga perasaan yang sulit dijelaskan. Beberapa menangis diam-diam, bukan karena sedih, tapi karena sadar bahwa dunia ini ternyata masih menyimpan keindahan yang murni. Keindahan yang tidak bisa dibeli, hanya bisa dirasakan dan disyukuri. Dan begitulah, desa kecil ini, dengan segala kesederhanaannya, justru menyimpan kemewahan yang tak dimiliki kota, ketenangan, keaslian, dan waktu yang memberi ruang bagi manusia untuk menjadi manusia. Disinilah, di Telahap Sari, senja bukan sekadar waktu, tapi sebuah dongeng yang terus diceritakan langit setiap hari. Di antara sekian banyak rumah sederhana yang berdiri di desa Telahap Sari, ada satu rumah kecil yang letaknya paling ujung. Rumah itu menghadap langsung ke lereng yang landai, tempat rumput hijau tumbuh liar, dan bunga-bunga liar mekar tanpa perlu ditanam. Rumah itu terlihat biasa saja dari luar, berdinding kayu, beratap ijuk, dan hanya memiliki satu jendela di setiap sisi. Tapi bagi seorang gadis kecil bernama Wina, rumah itu adalah dunia kecilnya, tempat di mana ia mengenal alam, mencintai senja, dan menyimpan harapan-harapannya. Wina adalah anak tunggal dari seorang ibu penenun dan ayah petani. Ia tidak memiliki mainan mewah, tidak pernah mengenal gadget, bahkan tak tahu rasanya menonton televisi. Namun Wina memiliki sesuatu yang jauh lebih berharga dari semua itu, kepekaan hati yang tumbuh dari kedekatannya dengan alam. Sejak kecil, Wina suka duduk diam di belakang rumah, di sebuah batu besar yang menjorok ke arah lembah. Batu itu seolah menjadi sahabatnya, tempat ia berbicara dengan langit, berbisik pada angin, dan mendengarkan kisah dari dedaunan yang bergoyang pelan. Setiap sore, Wina tidak pernah melewatkan senja. Ia tahu, senja di desanya bukan sekadar peristiwa alam biasa. Ada sesuatu yang berbeda, sesuatu yang sulit dijelaskan, namun bisa dirasakan oleh hati yang tenang. Ketika langit mulai berubah warna, Wina akan berlari kecil ke batu besar itu, duduk bersila dengan rok panjangnya yang menyentuh tanah, lalu memandangi cakrawala dengan mata yang berbinar. Kadang ia membawa buku kecil dan pensil yang sudah pendek, mencatat apapun yang ia rasakan, atau menggambar bentuk awan yang melintas di langit. Awan hari ini seperti kapal layar, katanya suatu kali kepada ibunya. Dan matahari itu seperti bola api yang akan berlayar ke balik gunung. Ibunya hanya tersenyum sambil menatap anaknya dengan mata penuh cinta. Ia tahu, Wina bukan anak biasa. Ia dianugerahi imajinasi yang luar biasa dan hati yang penuh kelembutan. Di usia yang masih sangat muda, Wina sudah sering berbicara tentang harapan, tentang kehidupan, bahkan tentang rasa syukur. Kadang, saat hujan turun tiba-tiba sebelum senja, Wina akan menatap langit dari balik jendela, lalu berkata, "Hari ini langit sedang sedih." "Ya, Bu, tapi gak apa-apa, besok pasti cerah lagi." Kebiasaan Wina duduk di atas batu saat senja membuat banyak warga desa penasaran. Beberapa anak seusianya pernah mengikutinya, duduk diam di sebelahnya, lalu mencoba memahami apa yang ia lihat. Namun tak semuanya betah. Kebanyakan cepat bosan, lalu berlari kembali bermain. Tapi mereka yang mampu bertahan, mulai mengerti bahwa ada sesuatu yang indah dalam diam, dalam memandangi langit yang berubah warna, dalam mendengar desah angin yang lembut mengusap wajah. Wina percaya, senja adalah saat dunia berbicara paling jujur. Di pagi hari, dunia sibuk bersiap. Di siang hari, dunia bekerja dan berlari. Tapi di senja, dunia seperti berhenti sejenak, menarik napas dalam, dan membisikkan cerita-cerita yang hanya bisa didengar oleh mereka yang sabar. Dan Wina adalah pendengar setia itu, anak kecil yang memperlakukan senja seperti buku cerita yang tak pernah habis dibaca. Di batu besar tempat Wina biasa duduk, banyak hal terjadi. Ia pernah melihat sekawanan burung kecil melintasi langit dalam formasi yang indah.
Ia pernah melihat pelangi tipis muncul di kejauhan meski hujan tak turun. Ia juga pernah melihat kabut naik begitu cepat dari lembah, menyelimuti seluruh desa dalam waktu singkat. Semua itu ia catat dalam buku kecilnya. Kadang ia beri gambar, kadang ia tulis puisi. Mungkin tak sempurna, tapi tulus dari hati. Suatu sore, Wina berbicara kepada angin, atau mungkin kepada senja itu sendiri. Dengan suara pelan, ia berkata, "Kalau suatu hari nanti aku bisa mengajak banyak orang datang ke sini, aku akan tunjukkan tempat ini. Aku akan bilang, ini tempat di mana langit berbicara, dan kamu harus diam sebentar untuk mendengarnya." Dan seolah langit mendengar, cahaya matahari saat itu menembus celah awan, membuat warna jingga menyala terang dan memantulkan cahaya ke mata Wina. Ia tersenyum, seakan mendapat persetujuan dari langit itu sendiri. Wina bukan anak yang suka keramaian. Ia lebih suka percakapan satu-satu, lebih suka mendengarkan daripada bicara panjang. Tapi dalam diamnya, ia memiliki dunia yang luas. Dunia yang dipenuhi warna senja, harapan kecil, dan keyakinan bahwa keindahan tidak harus dirayakan dengan sorak-sorai, cukup dengan hati yang bersyukur. Ia percaya, setiap sore, Tuhan mengirimkan lukisan baru di langit. Tak pernah sama, tak pernah membosankan, dan selalu ada pelajaran di dalamnya. Penduduk desa pun mulai mengenal batu tempat Wina biasa duduk sebagai batu senja. Beberapa bahkan mulai ikut-ikutan duduk di sana saat sore, terutama mereka yang sedang sedih atau bingung. Entah kenapa, duduk di sana sambil memandangi senja seperti memberi ketenangan. Seorang pemuda pernah berkata setelah duduk di sana, "Aku gak tahu kenapa, tapi setelah lihat senja di sini, hatiku jadi ringan. Padahal sebelumnya penuh pikiran." Dan Wina, dengan senyumnya yang lembut, hanya berkata, "Mungkin karena senja tahu caranya menghapus beban, tanpa harus banyak bicara." Hari-hari berlalu, musim berganti, tapi kebiasaan Wina tak berubah. Ia tetap duduk di atas batunya setiap senja, bahkan saat hujan turun ringan. Dengan payung kecil di tangannya, ia tetap menatap langit. Katanya, langit tetap indah, meski tertutup awan. Kadang kita cuma perlu percaya, di balik abu-abu itu ada jingga yang menunggu. Ucapannya yang sederhana seringkali membuat orang dewasa terdiam. Karena di balik kesederhanaan kata-katanya, tersembunyi makna yang dalam. Itulah Wina, anak kecil yang menjadikan senja sebagai sahabatnya, dan langit sebagai halaman bukunya. Di usia yang masih belia, ia sudah memahami bahwa dunia ini bukan hanya tentang apa yang bisa dilihat, tapi juga tentang apa yang bisa dirasakan. Dan Tlahap Sari, desa kecil di pegunungan itu, menjadi tempat di mana Wina menanam harapan, satu senja demi satu senja. Senja di Tlahap Sari bukan hanya sekadar perubahan cahaya dari terang menuju gelap. Bagi warga desa, senja adalah waktu yang penuh makna, seolah-olah langit sedang membuka pintu menuju ketenangan hati. Ada keheningan yang berbeda saat matahari mulai tenggelam di balik perbukitan. Angin yang tadinya nakal, mulai berbisik lembut. Suara ayam jantan mulai mereda, digantikan oleh bunyi jangkrik yang muncul pelan-pelan. Desa pun seperti masuk ke dalam pelukan alam yang hangat, tak berisik, tak tergesa-gesa. Namun semua itu menjadi lebih dalam sejak Wina dikenal sebagai anak senja. Ia tidak hanya mencintai senja untuk dirinya sendiri, tapi secara tidak sadar membagikannya pada orang-orang di sekitarnya. Semula, hanya ia yang duduk di atas batu senja, diam dalam perenungannya. Tapi perlahan, anak-anak yang biasanya hanya berlarian tanpa arah mulai mendekat. Mereka penasaran, ingin tahu apa yang membuat Wina betah duduk berlama-lama tanpa merasa bosan. Dan ketika mereka mencoba duduk bersama Wina, satu persatu mulai memahami bahwa diam pun bisa menjadi petualangan, asalkan hati ikut berjalan. Tak lama, orang dewasa pun ikut penasaran. Seorang ibu muda yang sedang menghadapi masalah rumah tangga, datang dan duduk tak jauh dari Wina. Ia awalnya hanya ingin mencari udara segar, namun saat senja tiba, tanpa sadar air matanya menetes. Entah karena pemandangan langit yang menyala jingga, atau karena keheningan yang membuat isi hatinya terdengar lebih jelas. Wina, yang duduk di sampingnya, tak berkata apapun. Ia hanya menoleh,
lalu tersenyum. Senyum itu sederhana, tapi cukup untuk membuat si ibu merasa tidak sendiri. Kisah itu tersebar, dan sejak saat itu, Batu Senja menjadi tempat berkunjung bagi siapa saja yang sedang merasa lelah. Tak ada aturan, tak ada ajakan, tak ada kata-kata. Cukup datang, duduk, dan biarkan langit bercerita. Wina tetap di sana, setiap sore. Ia tidak menjadi pemimpin, bukan pula guru. Tapi kehadirannya dan caranya menghargai senja menjadi teladan tanpa perlu menggurui. Ia mengajarkan orang-orang untuk menyapa alam, bukan menaklukkannya. Untuk mendengarkan, bukan sekadar berbicara. Untuk diam, bukan karena kehabisan kata, tapi karena sedang belajar mendengar suara hati. Beberapa anak mulai membawa buku seperti Wina. Mereka menulis puisi sederhana, menggambar matahari, atau sekadar mencatat bentuk awan yang mereka lihat sore itu. Ada yang berkata bahwa senja di desa mereka seperti dongeng yang berubah-ubah setiap hari, dan langit adalah pendongengnya. Bahkan kepala desa, yang awalnya menganggap kebiasaan itu aneh, suatu sore diam-diam datang dan duduk di belakang kerumunan kecil itu. Setelah hampir 1 jam di sana, ia pulang dengan mata sembab. Kepada istrinya ia berkata, "Aku baru sadar, kita terlalu lama hidup terburu-buru. Padahal, hidup sebenarnya bisa seindah langit sore." Suatu ketika, datang sekelompok mahasiswa dari kota yang sedang melakukan penelitian desa. Mereka membawa kamera, catatan, dan berbagai alat dokumentasi. Ketika melihat kebiasaan warga berkumpul di Batu Senja, mereka mengira itu semacam tradisi turun-temurun. Tapi ketika bertanya, semua warga menunjuk pada Wina. Gadis kecil itu duduk seperti biasa, diam, tenang, memandangi langit. Mahasiswa-mahasiswa itu mencoba berbincang dengannya, tapi Wina hanya tersenyum dan berkata, "Kalau mau tahu, coba duduk saja. Diam dulu, baru nanti langit kasih tahu jawabannya." Jawaban itu membuat mereka tertawa kecil, tapi mereka menuruti. Setelah sore itu, sebagian dari mereka menuliskan pengalaman mereka dengan kata-kata yang hampir mistis, bahwa di desa kecil ini, mereka seperti bertemu diri mereka sendiri yang hilang. Bagi Wina, semua itu bukan tentang dirinya. Ia tidak pernah merasa penting, tidak pernah merasa istimewa. Ia hanya mengikuti hatinya, mengikuti suara angin dan warna langit. Tapi tanpa ia sadari, ia telah mengubah caranya orang memandang senja, dari sesuatu yang biasa, menjadi sesuatu yang berharga. Ia membuat orang kembali percaya bahwa keindahan tidak selalu harus mewah, bahwa ketenangan bukan hanya milik tempat sunyi, tapi juga milik mereka yang mau berhenti sejenak. Ada pula seorang pemuda bernama Naryo yang dulunya perantau. Ia pulang ke Telahapsari karena kelelahan hidup di kota. Ia merasa gagal, tak punya arah. Suatu sore, ia melihat kerumunan di dekat Batu Senja dan ikut bergabung. Ia tidak bicara, hanya duduk. Di depannya, langit mulai berubah warna. Dari oranye, menjadi merah lembut. Angin menerpa rambutnya yang kusut. Ia menatap langit itu, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa damai. Setelah hari itu, ia tidak lagi terburu-buru mencari pekerjaan di kota. Ia memutuskan tinggal di desa, membantu ayahnya di sawah, dan mengajarkan anak-anak menggambar senja. Ia menyebut pengalamannya sebagai pulang yang sesungguhnya. Senja di Telahapsari akhirnya menjadi budaya baru. Bukan karena dibuatkan peraturan atau festival, tapi karena hadirnya satu anak kecil yang menjaga kebiasaan sederhana, dan dari situlah makna tumbuh. Warga desa mulai menyebut waktu senja sebagai jam hening. Sebuah waktu di mana semua orang boleh datang ke Batu Senja, duduk tanpa suara, dan memandangi langit bersama. Tak ada ceramah, tak ada musik, tak ada ponsel. Hanya mata yang menatap langit, dan hati yang mendengarkan bisikan batin masing-masing. Setiap orang yang pernah duduk bersama Wina saat senja selalu pulang dengan hati yang lebih tenang. Bukan karena Wina memberi solusi, tapi karena kehadirannya mengingatkan mereka bahwa dunia ini masih memiliki ruang untuk ketenangan. Bahwa langit sore bukan sekadar pemandangan, tapi jendela menuju kedalaman diri. Wina menjadi simbol dari sesuatu yang nyaris hilang di zaman ini, keberanian untuk diam, dan kebijaksanaan untuk melihat keindahan dalam kesederhanaan. Kini, meski tahun-tahun berlalu dan Wina perlahan tumbuh besar, Batu Senja tetap ramai saat sore menjelang.
Anak-anak baru datang, warga tetap setia. Dan Wina masih duduk di tempat yang sama. Hanya tubuhnya yang bertambah tinggi, tapi tatapan matanya masih seperti dulu, penuh ketenangan dan rasa syukur. Ia masih percaya bahwa setiap senja adalah dongeng dari langit, dan siapapun yang mau mendengar akan membawa pulang sepotong keajaiban.